Ayah beliau namanya Sayyidina Ali, itu juga dibunuh oleh penjahat kan, pada tanggal 17 Ramadan kalau beliau, ya, menjelang subuh itu dibunuh oleh Khawarij lah, yang kita kenal itu. Begitu juga anak beliau, Sayyidina Ali juga seperti itu, Sayyidina Utsman juga seperti itu, Sayyidina Umar juga seperti itu, ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit setelahnya itu. Jadi ujian-ujian beliau itu besar. Itu contoh bagi kita, ya, bagi kita yang sekarang ini lagi nuntut ilmu yang banyak kemudahannya, banyak kemudahan yang kita dapatkan sekarang ini. Maka mari tulab tolibat, ya, harus buat ma'had ila taqaddum, ma'had masa depan misalkan, ya, mungkin tidak sama lulusan yang dulu awal-awal dengan sekarang, karena memang perkembangan zaman kan beda. Tapi sawabit perjuangan harus tetap, tidak boleh berubah. Yang berubah itu mukamilahnya, pelengkap-pelengkapnya harus kita sesuaikan. Ya, keyakinan kita harus tetap, keistiqomahan kita tetap, keikhlasan kita tetap. Bila perlu kita tingkatkan hal-hal seperti itu yang baik, nilai-nilai itu. Ya, itu nanti di bawah komando Bapak Rois Tulab. Mau dibawa kemana otak-otak Tulab ini? Otak-otak maksudnya pemikirannya gitu. Nah, itu nanti Pak Rois yang buatkan program, buatkan kegiatan. Ya, mau seperti apa ma'had ini ke depan? Nah, nanti itu dirembukkan di sana. Nanti diusulkan ke masyarakat kita, buat program, buat kajian, ya, untuk menyikapi perkembangan zaman seperti apa yang akan ke depan. Karena tantangan-tantangan kita ke depan kan jauh lebih berat. Ya, kan dalilnya jelas. Sebaik-baik masa kan masa baginda Rasulullah. Setelah itu masa setelah itu masa tabi. Itu masa-masa yang emas, itu masa baik. Jadi mafhumnya semakin akhir maka ketidakbaikan itu akan banyak gitu. Bukan berarti masa beliau tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tetap ada, tetap. Jadi kebaikan keburukan itu memang suatu yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada riwayat kan umat Nabi ini seperti hujan gitu. Nah, hujan itu kita nggak tahu hujan, perintik hujan. Air hujan si embe paling bermanfaat kan kita tidak tahu. Apakah yang pertama turun air hujan itu yang banyak bermanfaat? Atau yang kedua atau yang terakhir? Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh banyak hamba makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Nabi juga seperti itu. Jadi kebaikan itu memang ada dalam setiap masa. Maka silakan kita mau mengambil pilihan jadi umat yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, atau kita tidak mau mengambil bagian di sana gitu. Justru sebaliknya. Maka perpindahan tahun ini kan sekarang namanya hijrah. Nah, di situ kita mengambil peran. Orang hijrah itu kan manhajar su. Jadi dia lihat dirinya, oh tahun kemarin kan yang kedua ini, orang thalibul ilm. Ma'had yang kedua, tahun kemarin itu saya kurang ngaji, saya kebanyakan tidur di kos. Berubah sekarang. Harus banyak ngaji. Pada tingkat 3 misalkan, saya belum bisa mengartikan, tahu kenan kitabnya, apa kenan nih, kita baca. Misalkan, padahal berbagai macam sudah dia lakukan, menghafal, diskusi, mengaji, mungkin niatnya perlu diperbarui, atau lingkungannya ngaji dengan yang lebih serius dan lain sebagainya. Harus ada perubahan-perubahan kalau kita thalibul ilm. Begitu juga dengan yang lain, tapi minimal itu ada pada diri kita. Memang di ma'had tidak semuanya bisa baca kitab, tapi semuanya harus mengkaji kitab. Semua kita harus, mau tidak mau kan pelajarannya tafsir. Masa diganti dengan novel? Kan nggak bisa. Kan tidak semuanya rata yang satu angkatan, semuanya alimul ulama al-arif billah, gelarnya kan tidak. Mungkin berapa orang yang kesur baca kitabnya, berapa orang yang paham gitu. Yang lain, ya mungkin dia ahli Quran, atau ahli strategi, atau ahli pidato, atau ahli tahajud tengah malam, atau ahli wirid, atau ahli puh-puh, misalkan. Artinya puh-puh sehat orang gitu kan. Sedangkan ini yang bisa baca kitab puh-puh semakin sakit temannya gitu. Kan Allah itu maha murah, lain-lain diberikan gitu. Yaitu berkat guru besar kita Maulana Syekh. Kan lain-lain. Tapi mau tidak mau tiap hari harus kita baca kitab itu. Kita baca, ya terutama Al-Quranul Karim. Jangan sampai ada tulab, tolibat, atau kita semua termasuk saya masih belepotan baca Qurannya gitu, masih begagak, apalagi salah firman keruan, salah kena kan, harus dilancarkan dulu. Ya, karena nanti kalau tulab sudah nggak bisa kan, bagaimana nanti yang bawahnya, mu'alimin, mu'alimatnya gitu. Nah, kita tahun baru ini harus kita masing-masing lihat diri kita. Jangan lihat teman, nu kan kono bagusan suku. Jangan, nanti dulu lihat orang. Kita lihat diri kita juga. Kita sibukkan diri kita melihat kekurangan kita. Jangan terlalu sering lihat kekurangan orang lah. Lihat kekurangan kita masing-masing, ya, karena masing-masing kita pasti punya itu kekurangan gitu. Kita bukan manusia insanul kamil itu. Nah, bagaimana kita memulainya? Kita harus mulai dengan planning. Dengan apa? Planning. Apa itu planning? Rencana. Rencana. Kan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nah, beliau di Mekah. Sebelum ada perintah hijrah, enggak hijrah beliau. Nah, setelah itu diperintah pindah ke Madinatul Munawwarah. Proses hijrah itu coba dibaca lah. Kan banyak pelajarannya, di antaranya pelajaran yang kita ambil kan, kalau kita mau membuat satu perubahan, harus direncanakan matang-matang. Harus ada perencanaannya. Sama kayak Rois Tulab ini, pasti dia punya program, punya setnya, mau kan?
Karena mungkin, apa program dah? Apa wah? Nah, nggak mungkin. Pasti bisa dijelaskan. Tujuan programnya apa? Nabi kita juga seperti itu. Musyawarah dulu dengan para sahabat. Ayo, kapan kita berangkat? Malam atau siang hari? Siapa menemani saya? Di mana kita akan istirahat? Waktu istirahat siapa yang mengantarkan kita nasi di situ? Siapa menggantikan saya tempat tidur saya? Kalau ada kejadian seperti apa? Dipikirkan semuanya. Direncanakan dengan baik. Pelajaran bagi kita juga menuntut ilmu. Masuk ma'had, misalkan kamu bisa menguasai nahwu sorof, rencanakan. Pertama ngapal matan jurumiyah, saya itu ngaji mukhtasar jiddan, setelah ngaji asmawi, ngaji apa namanya itu awamil jurjani, baru kawakib. Rencanakan ngajinya di sini, setelah itu nanti saya mau memimpin diskusi, 2-3 teman saya akan berbagi. Rencanakan dengan baik. Kalau ada waktu mungkin ya buka diskusi di mana kalau sudah bisa. Kalau sama-sama nggak bisa ya muzakarah, bagian dari perencanaan. Nah, selesai itu ya silakan takziah, harus ikut juga. Waktu takziah gimana Pak Ustadz? Ya lepit kitabnya, masukkan, baca dalam mobil kan bisa juga itu. Apalagi ada ini namanya ini. Apa rananya Pak? Apa rananya? Caki apa namanya? HP pinter, kalah tulap tidak tahu tulap nanti. Nah, itu terkait dengan perubahan tahun, artinya hari-hari yang akan kita lalui kan banyak hal-hal baru. Nah, termasuk yang kita dengar dari Syekh kita, Syekh Lanjut Imam Mazidul Majini Hafizahullah kemarin. Nah, seperti apa kita sebagai generasi khususnya tulab thalibat menyikapi itu? Yang pertama, jadi al-muhajir man hajar rasul. Orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri masing-masing. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi masing-masing kita ada sifat fujur, ada juga sifat takwa dalam diri kita masing-masing ini. Potensi kebaikan itu ada, keburukan juga ada. Maka qad aflaha man zakka. Beruntung orang yang membersihkan diri dari yang fujur itu. Potensi kebaikannya aja yang munculkan. Baik kebaikan yang sifatnya individu untuk dirinya ibadah ritual maupun kolektif kayak bersedekah atau ijtima seperti ini. Maka khaba man. Nah, gitu juga. Rugi orang yang menumbuhkan sifat fujurnya lalu menghilangkan sifat takwa kebaikan yang ada dalam dirinya. Baik dosa itu untuk dirinya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan orang. Contoh meninggalkan sholat, waliyahzubillah, dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun keburukan yang yu'adi ilal akhar, misalkan merusak fasilitas umum atau membakar hutan contohnya ini. Hutan terbakar, terus ada asap, duit dengan sesak napas, kaget mati misalkan, atau sumber air diracuni. Nah, itu sumber hidup banyak orang itu. Nah, maka itu yang pertama harus ada perubahan. Mangkana, apa katanya riwayat itu siapa? Riwayat Imam itu. Mangkana, barang siapa yang harinya itu orang apa? Mangkana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Itu ya. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang yaumuhu misla amsi, seperti hari kemarin, bahwa khosir, orang yang rugi. Terus mangkana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un atau maghbun yang kedua. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka itu tanda dia adalah orang yang dilaknat waliyahzubillah. Nah, itu terkait dengan hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar-benar kita buat perencanaan. Kedua, setelah kita merencanakan sesuatu, taati rencananya. Nah, sering saya sampaikan, ya misalkan hari ini, pekerjaannya ini, jadwalnya ini. Setelah subuh ngaji di sini. Setelah itu mandi langsung ke Abror. Jam 12 pulang, jam 2 ngaji di saat ini. Sholat asar berjamaah di sini. Setelah itu ngaji di tempat ini. Buatkan diri jadwal. Nah, taati itu. Itu planning rencana untuk tafakur fikirnya. Nah, harus tulab thalibat juga seperti itu. Kalau ada takziah, udah ikut takziah misalkan. Ya begitu juga dengan thalibat.